Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan melanjutkan untuk materi trading forex dari nol ya teman-teman. Kita sudah sampai di episode ke-46 teman-teman ya. Ini yang kemarin kita sudah praktek ya, di episode ke-45 kita praktek trading, dan sekarang kita episode ke-46 kita masuk di teori lagi ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang masih awam, silahkan tonton episode episode dari episode ke-1 ya teman-teman, biar teman-teman paham seperti itu. Oke, di episode ke-46 ini saya bahas topik yang sangat-sangat penting teman-teman. Bahwa saya punya sebuah misi gitu, meskipun saya nggak banyak yang denger ya, minimal ada 1-2 orang yang akhirnya tercerahkan gitu. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang ngaku trader, tapi sebenarnya adalah penjudi, teman-teman. Ya, banyak sekali orang ya, kalau kita klik di sini materi tentang trading itu banyak sekali ya pasti yang mengikuti, karena yang bikin video tentang trading aja banyak banget. Tapi banyak di antara orang-orang yang ngaku trader itu sebenarnya sedang judi gitu loh teman-teman semuanya. Jadi itu sangat disayangkan ya teman-teman. Bukan berarti yang edukasi yang judi, bukan, yang ngikutin teman-teman. Nah, apa sih yang membedakan antara seorang trader dengan penjudi? Yang pertama adalah paham secara mendalam tentang bisnis yang dijalanin atau tidak, teman-teman. Makanya di sini saya jelaskan dari awal, teman-teman ya, tentang apa itu trading forex, kemudian sistemnya tuh bagaimana, siapa saja yang terlibat, kelebihan kekurangan, cara kerjanya gimana gitu. Semuanya saya jelasin dengan tujuan ketika seseorang terjun ke dalam bisnis ini beneran jadi trader, bukan jadi penjudi. Karena kalau teman-teman nggak paham sama sekali sistemnya gimana, terus kalian langsung buy dan sell, ya bener-bener murni seorang penjudi gitu, yang cuma asal tebak-tebakan, yang cuma ngundi nasib teman-teman. Oke, ada 4 perbedaan penting ya yang menunjukkan bahwa kita itu trader, bukan penjudi. Ini akan saya bahas lengkapnya, tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut kita akan simak dulu untuk promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker Efek Pro ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan teman-teman semuanya, kalian itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan loh dari undang teman. Caranya gimana? Kalian masuk di menu profil, kemudian di sini ada menu undang teman, atau sekalian menjadi mitra juga boleh. Ini khusus untuk teman-teman yang suka sebar-sebar link ya. Jadi bagikan tautan, kemudian ada orang yang mendaftar deposit trading, teman-teman bisa dapat hadiah. Ya, $50 untuk yang diundang sama yang ngundang teman-teman. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian untuk menjadi mitra juga bagus banget ya. Ini kesempatannya masih terbuka lebar. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ribat ya dari lot trading nih. Misalkan teman-teman dapat 15 trader ya, masih semuanya total 30 lot, kalian bisa mendapatkan $2.000 lebih seperti itu. Pokoknya ini bisa menjadi penghasilan sampingan kalian selain menjadi seorang trader. Ya, dengan cara apa? Undang teman, sesimpel itu. Sebar-sebar link ya. Buat teman-teman yang belum daftar di Efek Pro, daftar dulu ya. Linknya tak kasih di deskripsi video kali ini. Oke teman-teman semuanya, poin pertama adalah paham secara mendalam. Jadi apa itu trading ya, kemudian siapa yang terlibat ya, bahkan sejarahnya dulu gimana sih gitu, kok bisa ada trading sih. Nah, banyak sekali orang yang bahkan sudah setahun ya buy sell sudah setahun deposit margin call, mereka nggak bisa jawab kok bisa sih ada trading, kok bisa sih marketnya naik dan turun. Mereka nggak benar-benar tahu. Kenapa? Karena dari awal memang tidak belajar secara mendalam. Jadi ketika teman-teman memang beneran jadi seorang trader, bukan seorang penjudi ya, belajarlah trading itu secara mendalam. Ya, kenapa sih kok ada pasangan mata uang GBP USD? Ya, ayo kenapa? Nggak tahu. Waduh, ya teman-teman cari tahu gitu. Sampai teman-teman bener-bener gali semuanya, sampai teman-teman tahu semuanya. Kenapa sih kok candlestick ada yang sumbunya panjang? Nah, kenapa? Ayo. Nah, itu juga teman-teman harus bisa jawab gitu. Saya dulu juga belajar keras, jadi semuanya itu saya kritisi ya, sampai saya tahu banyak hal gitu.
Ya, sampai saya tahu kenapa sih kok candle ini kok panjang, kok setelah itu pendek ya, setelah itu panjang, kenapa gitu. Apa yang terjadi di balik candle yang cuma plus doang kayak gini gitu. Sebagai contoh, ini dalam 1 jam terakhir kita bisa baca harga tertingginya sekian, dia sempat turun di harga 13400 ya, dari 13422. Kemudian dia ada pembelian yang cukup besar sehingga dia ditutup sumbu panjang di bagian bawah, ditutuplah dia di harga 1349. Semuanya terjadi dalam 1 jam. Di sini ada dominan penjualan yang cukup gede, teman akhirnya ditutup dengan pembelian yang cukup gede pula. Banyak sekali orang yang nggak bisa mengartikan seperti itu. Kenapa? Karena mereka belajar tidak secara mendalam. Itu teman-teman yang membedakan antara trader dan bukan. Yang pertama itu belajar secara mendalam. Nah, yang kedua teman-teman, saya tidak asal buy dan sell. Artinya apa? Dalam transaksi itu tidak asal-asalan. Jadi harus ada alasan kuat ya. Kenapa buy? Kenapa sell? Harus gitu. Dan teman-teman harus dipelajarin itu semuanya gitu. Jangan sampai cuma main feeling. Oh, ini mah udah agak rendah nih, buy aja lah, kayaknya mau naik lah, gimana gitu. Jadi harus beneran jelas gitu. Saya pun ketika buy itu ada alasan yang bener-bener jelas gitu. Contoh ya. Oke, kenapa saya contoh ya? Kalau ini saya nggak bakalan buy, tapi kalau yang ini saya pasti buy, teman-teman. Di sini ini. Kenapa saya buy? Karena alasan pertama, trennya memang sedang naik, jadi saya mau ngikutin kenaikan tren. Nah, ketika tren koreksi nyampe di area support, orang-orang pada masuk beli, ada dominan pembelian masuk, baru saya buy gitu. Ya pasti saya buy kalau lihat gitu ya teman-teman. Jadi ada alasan yang kuat gitu. Oh ya, pada saat nyampe support, kenapa saya buy? Karena dulu di situ tempat orang-orang pada buy. Dan saya buy-nya ketika market sudah mulai agak naik, artinya orang-orang sudah mulai pada beli. Ya, akhirnya saya masuklah di situ, ada pola di situ. Nah, jadi teman-teman buy dan sell itu harus ada alasan kuat dan itu harus teman-teman masuk logika. Makanya saya selalu menjelaskan dengan logika. Masuk akal nggak? Masuk akal gitu. Kalau teman-teman masuk akal, alasannya kuat, berarti teman-teman sudah nggak gambling lagi gitu. Ya memang karena saya buy di zona support saat orang-orang sudah mulai buy, marketnya mulai naik, saya coba ikutin market tersebut gitu. Karena biasanya saya juga profit di waktu itu gitu. Jadi saya buy karena memang alasan yang sekuat itu gitu. Jadi nggak asal buy dan sell, pakai sistem ya teman-teman ya, pakai sistem, jangan pakai feeling. Oke, kemudian alasan yang bukan alasan ya, tanda ketiga yang membedakan antara trader dan penjudi adalah saya membatasi kerugian. Ini adalah perbedaan yang paling mendasar antara trader dan penjudi. Seorang penjudi itu tidak bisa membatasi kerugian, teman-teman. Ya enggak? Seorang penjudi kalau taruhan kalah ya kalah gitu. Kalau seorang trader, kalau rugi dia bisa batasin dan nanti dia bisa beli lagi. Dan bahkan dia bisa nunggu sampai berhari-hari. Nah, ketika seseorang sudah bilang dapat banyak sekalian, habis sekalian. Nah, berarti sedang judi. Sedang judi, bro. Dia sedang mempertaruhkan semuanya, teman-teman, di market. Sebenarnya sih bahasa judi ini yang halus pun juga banyak berjudi ya. Dagang biasa pun juga berjudi ya. Oh ya, saya beli pisang gitu ya. Saya kulaan pisang dari pasar. Kemudian saya jual di pasar besoknya lagi. Dia juga sebenarnya berjudi sih, antara pisangnya laku dan tidak gitu kan. Cuman kita bicara judi yang benar-benar judi, ya, yang benar-benar all in. Oh ya, kalau dapat banyak sekalian, kalau habis sekalian, itu namanya judi yang saya maksud yang seperti itu. Karena kalau kita bicara judi yang halus, teman-teman, kehidupan kita juga sebenarnya penuh dengan perjudian ya. Sebagai contoh, orang trading, orang
dagang di pasar itu juga sebenarnya sedang judi juga gitu. Cuman bedanya adalah dia terkontrol untuk kerugiannya ya, beda dengan judi slot yang dia tidak akan bisa terkontrol kerugiannya. Semua orang dagang sebenarnya judi, cuman perbedaannya adalah dagang yang beneran dia bisa membatasi kerugiannya. Oke, itu perbedaannya ya teman-teman. Kemudian ini kunci yang paling penting yang keempat sekarang yang pengen saya bahas. Perbedaan antara trader dan penjudi adalah saya bertumbuh jangka panjang. Adakah seorang penjudi yang bertumbuh uangnya jangka panjang? Tidak ada, kecuali bandar ya. Kalau di trading ada. Jadi ketika teman-teman akunnya awet, bertumbuh sedikit demi sedikit, tapi awet jangka panjang, oke, fix kalian sudah jadi trader. Tapi kalau kalian masih masuk dalam fase depo MC, depo D-nya mana sih? Depo MC terus kayak gini, ya kalian masih dalam fase judi teman-teman. Kalau masih kayak gini terus sampai habis banyak banget, aduh, sayangin duit kalian teman-teman. Oke ya. Jadi ini sebuah mindset aja sih teman-teman, biar teman-teman tuh nggak gambling. Gimana caranya nggak gambling? Pelajari secara mendalam. Ya, kenapa sih, apa sih, tanyain semuanya ke diri kalian, cari jawabannya di internet, tanyakan kepada orang yang sudah tahu dan lain sebagainya. Tanya sampai kalian benar-benar paham semuanya. Kalau ada satu titik, oh ya ini kenapa sih kok gerak-gerak ini, garisnya gerak-gerak ini? Ini kok harganya bisa berubah ini, kenapa kok ada persennya? Tanyakan gitu. Sampai kalian beneran paham semuanya. Kemudian tips yang kedua, akhirnya ketika kalian paham semuanya, kalian juga tidak akan asal buy dan sell. Kalian punya sistem, saya buy ketika gini, saya sell ketika gini gitu. Kemudian yang ketiga, ya meskipun orangnya sudah paham betul, sudah paham secara mendalam, tapi kalau dia nggak manage kerugiannya, dia all in, dia menaruhkan, dia taruhan, dia nggak trading. Jadi selain paham secara mendalam ya, akhirnya dia juga membatasi kerugian. Dan ciri-ciri ketika teman-teman sudah jadi trader itu adalah akun yang bertumbuh jangka panjang. Bukan untung-untungan, hari ini profit sekian, besoknya habis semuanya. Kalian belum masuk dalam fase menjadi trader yang beneran kayak gitu. Ini cuma, ya bukan cuma ya, ini adalah sebuah pemikiran saya ya, biar teman-teman mungkin ada 1-2 yang tercerahkan seperti itu ya. Tapi kalau mungkin ada yang nggak setuju kayak, oh kalau saya mah nggak apa-apa bang, habis kalian nanti depo lagi, ya terserah gitu. Itu perbedaan pendapat dan itu lumrah ya teman-teman. Itu hak masing-masing juga, atau juga itu uang punya kalian sendiri-sendiri juga, bukan uang saya. Jadi saya nggak ada urusan untuk itu ya teman-teman. Yang penting saya mencoba menyampaikan yang kira-kira benar kayak gitu. Oke ya, sekian untuk episode ke berapa ini? 46. Sampai jumpa nanti di 47 untuk praktek tradingnya ya teman-teman. Oke.